Apalagi tadi saya dengar yang ketika nelfon itu kayaknya nggak ada empati sama sekali tuh Bu, ngomongnya kayak robot kan. Ya ampun, apa bedanya lo sama robot? Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman pernah nggak sih teman-teman ditelepon nih sama sales yang ya mungkin menawarkan produk-produknya, namun si sales ini tidak memberikan kesempatan bertanya kepada kita, dia hanya nyerocos aja tentang produknya. Nah gimana ya kira-kira tanggapan dari Coach Antonius Arif mengenai ini? Oke, sahabat sales, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang melihat berikut ini ya. Belum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Coach. Yap. Saya baru ngalamin nih tadi nih, ada yang nelpon gitu kan. Jadi salesnya ini langsung nawarin produk, dia hanya tanya apa benar ini dengan Bu Ana Melani ya bla 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 gitu ya. Oh saya dari ini gitu, dari satu institusi lah perbankan gitu ya. Terus dia langsung ngomong nih nyerocos tentang produknya. Dan ibu nggak sempat ngomong apapun? Enggak, jadi dia langsung, ibu kami tawarin ini, terus nanti bunganya segini, cicilannya segini. Terus nah itu saya pernah juga sekali itu saya bilang oh enggak, maaf saya nggak mau gitu kan. Terus dia bilang nggak apa-apa, ngambil setengah aja dulu gitu, tetap maksa gitu. Atau dia bilang atau ambil aja, mungkin bisa untuk keperluan ini. Nah itu kayak gimana tuh Coach ya? Jadi salesnya itu tidak memberi kesempatan kepada kita itu untuk bertanya atau ngomong gitu ya, tapi dia terus aja nyerocos dengan sebenarnya produknya. tau nggak itu teknik yang dipakai itu ya? Jadi dia nawarin nilai tertentu, kemudian diturunin setengahnya. Itu ada tekniknya. Sebenarnya ada itu nama tekniknya. Jadi dia pakai model rumus, konsepnya adalah kalau mereka ada yang nawarin itu kayak hukum kontras. Jadi kalau kita nawarin sesuatu mahal, terus kita turunin setengah, kemungkinan orang tertarik jadi tinggi. Kayak yang paling gampang sederhana kayak gini Bu Ana. Misalkan contoh, kamu mau nggak menyumbang, misalkan kamu mau nggak nyumbang $100 untuk orang-orang yang susah? Pasti kemungkinan keberatan. Nah gimana kalau kamu beli coklat saya, yang dimana coklat tersebut nanti sekalian nyumbang, yang harganya jauh di bawah, cuma hanya $10 gitu loh. Nah lucunya katanya menurut beberapa penelitian orang jadi tertarik membeli itu, cuman gara-gara $100 dulu yang diomongin, terus kemudian ke bawah angkanya. Nah, itu kan beli coklat kan Coach? Bukan, tetap charity, tapi dalam bentuk coklat. Nah konsep itu adalah konsep yang sama dipakai, cuma konsep itu sayangnya tidak berguna pada saat kondisi tadi, betul nggak Bu Ana? Betul ya? Karena ngeliatannya ngomongnya nyerocos saja. Kenapa? Nah ini yang mau saya bahas. Jadi tadi kebetulan saya juga sempat dengar kan. Jadi saya cuma bilang sales tuh ngomong gitu kan, ngasih tahu tentang pinjaman 100 juta, bla 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 dengan bunga berapa, nanti cicilannya berapa, bla 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 gitu kan ya. Nanti bisa sayang loh kalau ini nggak diambil. Mereka pakai kalimat sayang karena pasti pakai rumus apa Bu Ana? Kalau bilang sayang. Nah sayang itu pakai rumus adalah scarcity Bu Ana. Dia berharap kalau nggak ngambil kita rugi. Cuman yang jadi masalah adalah nggak ngaruh sama kita, ya kan? Nah kayak ini imagine Bu, kemarin beberapa waktunya, bukan kemarin sih, tepatnya di tahun 2020, saya sudah mendengar bahwa Google sudah membuat robot artificial intelligence Bu. Jadi robot artificial intelligence yang dimana fungsi AI itu sudah bisa menggantikan manusia Bu. Jadi belum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Di waktu itu Google membuat konsep misalnya gini, Google tolong saya dong, kamu bikin janji saya mau potong rambut jam 10. Dan Google bisa telepon ke nomor yang itu jam, terus kemudian bikin janji untuk potong rambut jam 10. Dan gilanya lagi butuh software, orangnya ngomong, mohon maaf jam 10 sudah penuh, mau nggak jam 2? Begitu jam 2 dia bilang tunggu sebentar, saya cek dulu. Tahu nggak dia ngecek di mana Bu?
masuk ke kalendernya. Di Google kan ada Google Calendar dong. Ada Google Calendar, jam berapa? Kemudian langsung dia jawab, boleh jam 2. Kemudian setelah selesai nelfon, kemudian dia telepon kembali ke si pemilik yang nyuruh dia untuk telepon. Dan jawab, dia mengatakan, Tuan ini saya sudah membuat janji jam 10 tidak bisa, dan saya sudah membuat jam 2. Oke Pak, on schedule, confirm, klik selesai. Sekarang can you imagine Bu Ana? Kalau dia bisa berinteraksi dengan manusia dengan mengatakan tidak bisa karena ada gini dan gitu, berarti makin lama akan ada pekerjaan yang hilang. Salah satunya pasti sekretaris, betul dong, yang bikin janji. Can you imagine Bu, kalau itu suatu saat kalau sales yang ngomong nyerocot, kenapa nggak diganti robot aja? Dan setahu saya per hari ini sudah ada beberapa bank yang menggunakan robot untuk pemberitahuan berkaitan tagihan. Nggak tahu Bu Ana pernah nggak dapat tuh ada telepon yang menyatakan apa, terus ngomong, selamat pagi, kami dari bank ini, kami mau memberitahukan bahwa Anda telah jatuh tempo pada tanggal segini. Bla 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 bla, dan terima kasih. Kemudian ditutup teleponnya. Pernah ngalamin? Kayaknya pernah. Pernah ya? Nah, itu masih satu arah loh. Artinya tidak ada artificial intelligence. Kalau sudah ada artificial intelligence, apa yang bakal terjadi? Halo, selamat pagi Bu Ana, apa kabar? Saya dari bank ini, kami mau menawarkan Anda ada bunga pinjaman yang bla 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 bla, yang bunganya sebesar ini dan ini. Ya kan? Gimana Bu? Mau ngambil? Oh enggak. Cluenya tidak. Begitu kalimat-kalimat tidak diproses sama komputer, tidak, maka akan keluar. Gimana kalau 50%? Cuma 50 juta saja. Artificial intelligence bisa melakukan itu loh Bu. Ngeri ya Bu? Ya. Begitu kita jawab tidak, maka keluar jawaban berikutnya. Kenapa tidak? Bukankah itu yang diomongin? Kan udah bisa ditebak jawabannya. Kenapa tidak? Karena bla 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 bla. Artificial intelligence dapat lagi nggak? Ini keywordnya. Keywordnya bisa nggak diubah? Kalau bisa diubah sama dia akan ubah Bu. Bagaimana kalau kami melakukan penawaran? Bukankah malah robot jadi lebih canggih daripada manusia akhirnya? Masuk akal? Iya. Suatu saat telemarketing, telesales akan lenyap dari muka bumi kalau metodenya cuma begitu saja. Nah, berarti memang sahabat sales terutama yang pekerjaannya berkaitan dengan telepon seperti itu ya, menawarkan produk melalui telepon, memang ada yang perlu dipelajari ya. Harus ada tips trik yang harus dirubah. Kalau enggak ya gitu Bu, yang ceritanya kan cluenya tadi jawabannya. Oh ya tertarik. Ibu mau pakai yang cicilan berapa persen? Kan cicilan berapa lama? Kan robot kan udah bisa ditebak Bu. Sama aja kayak WhatsApp robot. Pakai robot WhatsApp atau bahkan ya Bu, Messenger Facebook aja bisa ada robot loh Bu. Kalau kita chatting bisa dijawab. Instagram bisa loh Bu. Misalkan Anda direct message, nanti keluar ada kalimat, terima kasih Anda telah menghubungi kami. Untuk mengetahui lebih lanjut, tinggal Anda pencet nomor 1, 2, atau 3. Enak banget. Lama-lama manusia udah makin nggak ada dong. Kalau kita cuma melakukan pekerjaan yang cuma sifatnya adalah kayak robot. Bu, ada yang serem loh Bu. Apa tuh? Ini saya ngomong teknologi ya. Ada yang serem tahu apa Bu? Saya baru dengar, kayaknya udah di Indonesia ya. Salah satu kafe, saya lupa apakah di Green Indonesia atau di Plaza Indonesia atau mana. Nanti kalau teman-teman tahu, tolong dikasih komen ya. Tahu nggak Bu? Robot itu untuk coffee shop. Oh, saya pernah lihat. Yang tangannya gerak-gerak gitu loh Bu. Dia buat coffee, saya cuma lupa apakah itu Fore atau coffee apa yang udah pakai robot. Astaga, barista makin tidak perlu. Tinggal pencet tombol bikin cappuccino, mesinnya jalan, bikin gambar, jadi. Dan robotnya pakai merek apa? Kalau nggak salah robotnya robot Epson. Robot Epson. Lah, berarti barista lama-lama hilang dong. Kalau tidak pakai komunikasi. Berarti robot itu akan menggantikan manusia suatu saat kalau tidak ada komunikasi. Ngeri lagi Bu, kalau seandainya suatu saat Starbucks memakai robot, terus robotnya ngomong, "Hai Bu Ana, apa kabar? Kok Ibu Ana udah lama nggak datang ke sini?" Pakai apa? Face recognition. Ngeri nggak Bu? Aduh.
Begitu ada face recognition, Bu Ana datang, namanya ada di database. Lebih hebat mana? Robot dibanding manusia. Robot yang nyimpen muka kok semua customernya. Selamat datang Bu Ana, apa kabar Bu? Ibu udah lama udah gak datang. Iya nih, saya udah lama nih, saya lagi sibuk nih. Sibuk apa? Robotnya bisa jawab, ngeri nggak? Suatu saat. Kalau bisa kayak gitu, apa yang terjadi? Maka para sales itu kan kalau berkaitan dengan coffee shop ya. Tapi kalau saya ngomong tentang selling, kalau kita tidak melakukan perubahan, tidak menggunakan metode yang tepat, maka sudah otomatis pasti akan gagal. Jadi harusnya gimana? Apa sih kelebihan manusia Bu dibanding robot? Per hari ini ya? Kita ngomong per hari ini ya, bukan masa depan ya, per hari ini. Kalau robot kan masih ada di program ya, kayak tadi yes or no gitu kan. Tapi kalau manusia sebenarnya dia bisa dengan teknik belajar yang tepat, dia tahu gimana cara menggali lebih dalam, lebih jauh, ya, punya empati. Nah, itu ya. Apalagi tadi saya dengar yang ketika nelfon, itu kayaknya nggak ada empati sama sekali tuh Bu, ngomongnya kayak robot kan. Ya ampun, apa bedanya lo sama robot? Bahkan saya tahu salah satu bank swasta luar negeri sekarang kalau mau tentang membacakan, kita mau bikin program kayak cicilan, sekarang yang ngomong kan bukan manusia Bu, robot. Pak, tunggu sebentar ya sampai Anda mendengar suara terima kasih, nanti kita akan balik lagi. Yang ngomong kan berikutnya, kami akan membacakan beberapa ketentuan yang berlaku bahwa satu bla 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 bla, itu robot sudah direkam. Kalau makin lama kita nggak ada empati, finish. Sales itu kelebihannya cuma satu, manusia itu adalah empati. Kedua, kita bisa berubah sesuai situasi. Sedangkan robot tergantung dari program, saya setuju. Berarti yang pertama adalah menjalin hubungan. Kayak tadi misalkan, bisa bicara dengan Ibu Ana Melani. Bu, kami dari bank ini Bu, kami mau menawarkan program bla bla. Kenapa nggak nanya, halo Ibu, apa kabar Bu? Perkenalkan Bu, nama saya ini. Salam kenal ya Ibu. Kalau begitu salam kenal, kita ngeliatnya udah beda kan? Oh iya, salam kenal. Betul kan? Ya gimana tahun barunya Bu? Ibu sedang melakukan apa? Gitu kan ada human touch kan? Baru ngomong, nah kebetulan nih saya diberikan tugas ya untuk memberikan ada pemberitahuan tentang program dari kami. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu. Ya kan? Boleh saya bertanya Bu? Pasti diganjem, boleh dong. Iya. Nah, ketika sudah boleh, kita gunakan teknik bertanyanya. Yang gampangnya sederhana, sebenarnya cuma 3 rumus Bu. Ini singkatnya ya, kalau mau lebih dalam ikut pelatihan tentunya. Jadi ada 3 nih. Yang pertama, sebutkan fitur produk kita. Fitur. Yang kedua, fitur itu berguna pada saat kondisi apa. Yang ketiga, buat teknik pertanyaan yang menjawab. Buat teknik pertanyaan yang jawabannya adalah nomor 2. Nomor 2 apa? Fitur itu berguna saat apa? Itu aja. Itu saja. Kalau tidak membuat konsep itu, maka apa bedanya sama robot? Masuk akal? Ya, masuk Ya, akal. karena konsep-konsep yang sederhana seperti itu yang membuat akhirnya, iya salam kenal Ibu, selamat tahun baru ya Ibu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Atau selamat pagi Bu, semoga hari ini menyenangkan ya Bu. Kan kita happy ya, semoga hari ini menyenangkan ya Bu, hari ini. Oh ya, makasih Bu. Saya ditugaskan oleh dari bank ini, kami untuk ngobrol sama Ibu, untuk memberitahukan sebuah program. Boleh Bu, sebelumnya izinkan saya bertanya, boleh ya Bu? Nggak lama, saya cuma hanya nanya 1, 2, 3, saya cuma nanya 1 atau 2 pertanyaan saja. Boleh Bu? Pasti dibilang boleh. Kecuali dia meeting, dia lagi sibuk, betul? Ya. Oh silakan, tanya 2 pertanyaan dong. Kalau sudah 2 pertanyaan kan bisa kita lanjutkan berikutnya. Nah, itulah yang tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence per hari ini. Saya nggak tahu nanti. Pertanyaannya, sampai kapan? We don't know. Sampai suatu saat, sales jadi hilang kalau kita nggak melakukan sesuatu. Menarik ini ya. Ini kalau dibikin judul, kayaknya dibikin judul adalah punahnya sales telemarketing ya.
Bener nggak Iya. captionnya ya? Ya ini kasih gambaran bahwa tapi emang kenyataan sih ini yang akan Iya, terjadi sih. Iya. Jadi kalau memang kita sebagai perusahaan juga kita tetap mempertahankan telesales gitu ya. Ya ada baiknya, ya ada selama baiknya. sales itu Selama sales itu memang bertumbuh. ya betul. Jadi kalau memang kita mempertahankan bisnis kita tetap ada telesales, ya kita mau nggak mau gitu belajar gimana supaya mereka juga bisa bertumbuh. Jadi Betul. cara bertanyanya juga nggak seperti robot gitu tadi ya Coach ya. bukan Jadi robot baca skrip itu. Kalau hanya seperti itu aja caranya sih memang iya mendingan robot gitu Mendingan kan. robot lebih murah lagi. Sekarang satu gaji berapa? Kedua, kalau nyampe target kasih komisi. Nggak ada demo. 3, nggak ada demo. 4, nggak ada baper. Ya nggak? Apalagi kalau ada, ini nggak semua ya. Ada beberapa wanita-wanita yang kalau lagi datang bulan atau PMS, baper. Ya nggak? Robot nggak pernah sakit, nggak pernah bolos, kerjanya on time. Ya nggak? Nggak minta komisi pula robotnya kan? Ya kan? Iya, manusia Jadi- makin lama makin punah. Nih Mas Adi dengerin kayak ngeri banget nih kayaknya nih. Ngeri ya dia? Hah? Ngeri kalau dunia kita Iya. penuh robot. Iya loh kalau kita digantikan robot. Makanya waktu itu saya pernah baca cerita menarik, bukan baca cerita, nonton di YouTube. Ada orang lagi kerja nih. Terus supervisornya datang ngasih surat pemecatan ke karyawannya. Dia baca, pergi. Datang robot yang kerja. Kemudian gak berapa lama datang lagi supervisornya ngasih surat ke teman sebelahnya. Datang lagi robot keluar. 3 orang digantikan semua sama robot. Sudah tinggal dia yang belum diganti robot. Gak berapa lama datang robot. Ternyata dia ngasih surat kepada manusia. Dia yang jadi supervisornya robotnya. Memberi pemecatan kepada karyawan. Itu tuh lucu banget itu maksud saya. Ya bener juga sih. Kan suatu saat kalau supervisornya juga cuma hanya monitoring doang, lama-lama diganti robot semua kan. Masuk akal. Itu lucu banget. Itu lucu banget. Ya, berarti memang butuh sahabat sales saatnya nih 2022 kita upgrade skill kita Ya, gitu ya. dan mungkin perusahaannya juga perlu upgrade skill. Perusahaan juga upgrade skill gitu ya. Jadi supaya kita juga tidak ikut punah dan dikatakan oleh robot gitu ya. Oke, coach kalau misalnya teman-teman atau sahabat sales pengen tahu untuk pelatihan-pelatihan kita kemana nih lihatnya? Bisa masuk kalau mengundang kami, bisa apalagi kalau Anda kasih tahu ke atasan Anda, bisa ngundang kami ke corporaconsulting.com. Nah, kalau Anda mau ikut pelatihan kami, bisa masuk ke salesuniversity.id /event. Itu adalah schedule pelatihan online kami, tapi misalnya lead by instruction. Jadi ada instrukturnya, ada trainernya. Tapi kalau pelatihan yang sudah terekam dan memang sudah ada on demand training, bisa langsung ikut pelatihan di Sales University. Jadi sana pelatihannya banyak banget. So, Oke. itu aja. Ya, itu Akhir aja. kata, saya Coach Antoni Sarif dan Saya Namelani. mengucapkan baik terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performance, bye-bye.